Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai kajian, silakan bisa teman-teman buka terlebih dahulu Al-Qur'annya surat Al-Munafiqun ayat 9. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Buka. Mangga kanu bade ngaoskeun Kang menawi. Mangga Al-Munafiqun ayat 9. Sok awaskan Al-Munafiqun ayat 9 sama terjemahannya. Sok. Baik, terima kasih kepada Saudara Diki yang telah membacakan surat Al-Munafiqun ayat 9. Ayat ini bisa menjadi pengingat buat kita bahwa kesibukan dunia itu bisa jadi hanyalah sebuah kejebakan begitu teman-teman. Sibuk kejar dunia, sibuk kejar prestasi, sibuk akademik, sibuk organisasi, itu semua adalah hal yang baik asalkan tidak sampai membuat kita lupa tentang tujuan utama hidup, yakni kembali kepada Allah gitu. Teman-teman pastinya punya cita-cita, punya harapan, punya target hidup begitu teman-teman. Maaf kalau kecepetan ngomongnya ya. Akan tetapi dari semua kesibukan itu jangan sampai teman-teman lupa akan satu hal. Kematian nggak akan nunggu kita tua, apalagi nunggu kita siap. Ini sesuai dengan tema kita, yakni apa sih teman? Terlalu sibuk mengejar dunia, lupa kalau mati nggak nunggu kita tua. Maka dari itu penting banget buat kita semua tahu apa aja sih amalan yang nggak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Nabi SAW bersabda, "Ida matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin." Yang pertama sadaqatin jariyatin, yang kedua au amalin yuntafa'u bih, yang ketiga au waladin sholihin yad'ulah. Hadis ini sangatlah populer teman-teman. Saya yakin teman-teman semua sudah pada tahu begitu tentang hadis ini. Tapi seringkali kita lupa bagaimana cara mengamalkannya. Yang pertama, sedekatin jariyah atau sedekah jariyah atau investasi akhirat yang nggak pernah rugi. Apa sih sedekah jariyah? Ada yang tahu teman-teman? Sekarang rejak. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita, di mana asalkan sedekah tersebut masih digunakan oleh orang lain. Contoh yang bisa kita lakukan yakni dengan menabung di kaleng odom, one day one money. Mohon maaf saya tidak lupa membawa kalengnya, begitu di sekre ada. Bila mana teman-teman ingin ikut menyumbang di kaleng odom tersebut, silakan bisa membawa kaleng tersebut di sekre. Untuk kemudian hasil daripada kaleng tersebut akan didonasikan ke masjid yang sedang direnovasi. Kemudian yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih atau ilmu yang bermanfaat. Ada anak FKIP di sini? Mungkin saudara tahu apa itu ilmu yang bermanfaat? Guru mengajarkannya. Kita nggak harus jadi ulama ataupun guru untuk bisa mendapatkan pahala dari ilmu ini. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan orang lain tersebut mengamalkannya. Nah, contoh kecil yang bisa kita lakukan yakni dengan men-share doa atau one day one ayat dari Komisi Media. Kita seringkali lupa untuk men-share doa tersebut gitu. Kasihan Komisi Media udah capek-capek tapi kita tidak ikut men-share ke sosial media masing-masing.
Kemudian yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Buat teman-teman yang masih punya orang tua, teman-teman bisa banget buat berbakti kepada mereka. Dan buat teman-teman yang orang tuanya udah gak ada begitu, teman-teman bisa menjadi pahala buat mereka dengan cara menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakan mereka. Mungkin sekarang teman-teman belum punya anak, tetapi teman-teman pastinya nantinya berharap agar punya anak yang soleh yang mendoakan teman-teman juga. Maka dari itu yuk fokus dari sekarang kita menjadi anak soleh yang mendoakan orang tua kita masing-masing. Nabi juga memberi motivasi kepada kita semua dalam hadisnya, yakni manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa aja teman-teman? Mati. Hidup sebelum mati. Yang pertama hidup sebelum mati, yang kedua Capek sebelum sehat sebelum sakit. yang ketiga, Peluang sebelum sempit. yang keempat sehat sebelum sakit, yang kelima kaya sebelum miskin. Nah, hadis ini sangat menjadi motivasi bagi kita semua, terkhusus untuk saya. Ini menjadi motivasi yang sangat kuat begitu teman-teman. Kita semua akan menjadi lebih termotivasi dengan paham akan hadis ini. Nah, di sini. Maka dari itu, yuk kita biasakan untuk memulai apa yang menjadi kebiasaan dari kita semua, yakni dengan mengisi kaleng odom, kemudian men-share doa untuk mendapatkan pahala jariah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.